Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Gabriela Wawor dengan NIM 20031108030 dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Video ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi tugas dari dosen Dr. Adelaida Lumengkewas, SPMSI, yang berjudul Sejarah Bercocok Tanam, dengan mata kuliah Dasar-Dasar Budidaya Tanaman. Kita masuk dalam latar belakang. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. A. Pemburu pengumpul. Suatu masyarakat yang metode bertahan hidup utamanya ialah memburu atau mengumpulkan secara langsung binatang dan tumbuh-tumbuhan liar yang dapat dimakan tanpa usaha-usaha yang nyata untuk membudidayakannya. Terlebih dahulu, umumnya para pemburu pengumpul memperoleh sebagian besar pencahariannya dari hasil pengumpulan dibandingkan dengan berburu, yaitu sekitar 80% dari makanan yang diperoleh. Garis batas antara masyarakat pemburu pengumpul dengan jenis masyarakat lainnya yang lebih mengandalkan makanannya pada kegiatan domestikasi atau pertanian dan peternakan kadang-kadang tidak terlalu jelas, mengingat masih terdapat bentuk-bentuk masyarakat yang menggunakan gabungan kedua cara tersebut untuk mendapatkan bahan makanan yang diperlukan dalam usaha mereka untuk mempertahankan hidupnya. B. Pengertian pertanian primitif. Saat manusia pengumpul dan berburu mulai berusaha menjaga bahan makanan, maka mulai terjadi sebuah mata rantai antara periode pengumpul dan berburu dengan pertanian primitif. Orang-orang yang suka makan buah durian akan tinggal di dekat pohon durian tersebut agar mencegah monyet dan binatang-binatang lain menghabiskan buah durian. Mereka juga menanam ulang batang dan sulur umbi liar yang umbinya telah mereka ambil, sehingga bisa dapat tumbuh kembali. Pada tindakan ini merupakan satu langkah menuju pertanian primitif. C. Pengertian pertanian tradisional. Pada pertanian tradisional, orang menerima keadaan tanah, varietas tanaman, dan curah hujan sebagaimana adanya dan sebagaimana yang telah diberikan alam. Bantuan terhadap pertumbuhan tanaman hanya sekedarnya sampai tingkat tertentu seperti pengairan, penyiangan, serta melindungi tanaman dari gangguan hewan liar dengan cara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Peternakan merupakan penjinakan hewan-hewan liar untuk digunakan tenaga dan hasilnya, sedangkan perikanan merupakan hasil penangkapan dan pemeliharaan secara sederhana serta tergantung pada kondisi alam. D. Pengertian pertanian modern. Jika pertanian tersebut sudah maju, maka akan dilakukan hal yang sama setiap tahunnya, maka dikatakan sebagai pertanian moneter. Pada pertanian tradisional,
petani menerima kondisi seperti keadaan tanah, curah hujan, dan varietas dari tanaman. Hal inilah yang kemudian berbanding terbalik dengan pertanian modern. Sebuah konsep pertanian perlu juga mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari hasil pertanian, antara lain yang pertama, kelompok faktor bahan tumbuhan atau bahan tanaman. Yang kedua, kelompok faktor esensial. Yang ketiga, kelompok faktor iklim. Yang keempat, kelompok faktor gangguan. Sekian untuk video kali ini. Jika ada kesalahan atau salah-salah kata yang saya ucapkan tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih.